Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Pak Gali. Kali ini dalam mata pelajaran pemrograman dasar ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan struktur algoritma. Oke, silahkan disimak video ini sampai dengan selesai karena nanti di akhir video akan ada tugas yang saya berikan ke kalian. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara komputer bekerja menyelesaikan suatu perintah? Misalkan saja komputer kita perintahkan untuk menghitung luas segitiga atau luas lingkaran. Kalau kita sebagai manusia kan menyelesaikan masalah itu kan dengan cara menghitungnya menggunakan rumus. Nah, apakah komputer itu kalau kita berikan rumus seperti kita menyelesaikan ini, apakah langsung bisa? Ya, jadi tentu saja tidak ya. Jadi komputer itu kan memiliki bahasa tersendiri. Jadi semua yang kita perintahkan terhadap komputer itu harus kita konversikan terlebih dahulu ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin. Nah, jadi komputer itu adalah mesin yang paling bodoh dan jujur ya. Tetapi memiliki kelebihan dalam kecepatan proses dan keakuratan hasil. Jadi kenapa kok komputer bodoh ya? Jadi yang pinter ya tetap brainware-nya atau penggunanya atau manusianya. Jadi yang menggunakan kan komputer, yang memerintahkan kan juga manusia. Jadi yang pintar ya manusianya, komputer bodoh. Kenapa? Karena komputer itu apapun yang kita perintahkan pasti dilaksanakan. Tetapi memiliki kelebihan kecepatan proses dan keakuratan hasil. Jadi tidak dapat dipungkiri ya, komputer itu kelebihannya adalah prosesnya yang sangat cepat dan juga hasilnya akurat. Nah, mengapa kita perlu mempelajari algoritma dalam bahasa pemrograman ya? Sebelum kita belajar bahasa pemrograman, kenapa kita harus belajar algoritma? Nah, apa sih hubungannya antara algoritma, bahasa pemrograman, program? Nah, program itu sendiri merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Jadi program itu dibuat kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi program itu disusun dari algoritma ya. Jadi pertama adalah membuat algoritmanya dulu, kemudian algoritma itu yang nanti akan dikonversi ke dalam bahasa pemrograman atau struktur data pemrograman sehingga menjadi sebuah program. Nah, maka dari itu algoritma itu merupakan fondasi awal ya dalam belajar bahasa pemrograman. Jadi sebagai seorang programmer itu algoritma itu merupakan hal yang wajib dikuasai. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep algoritma. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, algoritma itu berasal dari kata algoritm. Algoritm ini merupakan panggilan populer bangsa Eropa itu terhadap salah seorang ahli matematika Muslim dari Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu al-Khawarizmi ya. Yang beliau itu terkenal dalam berbagai karya tulisnya tentang cara memecahkan masalah dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis. Nah, dari perkembangannya itu kemudian berkembang menjadi algoritma ya, karena memang erat kaitannya dengan matematika dan yang sekarang kita kenal sebagai algoritma atau dalam beberapa buku menyebut sebagai algoritma. Nah, sedangkan pengertian dari algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi intinya algoritma itu adalah cara yang paling efisien, yang paling efektif, yang paling baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah, jika kita sudah membuat algoritmanya, pasti nanti akan dapat terselesaikan dengan baik karena sudah ada panduan awalnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi ada dua buah gelas
yang satu berisikan kopi, yang satunya berisikan susu. Gelas tersebut sudah penuh. Nah, tapi bagaimana caranya agar menjadi campuran kopi susu dalam masing-masing gelas ini ya, agar kopi dan susu tercampur ya. Kalau kita berpikir biasa, itu kita pasti mikirnya tidak mungkin karena ini gelasnya sudah penuh, terus gimana caranya kita untuk mencampurkannya. Tapi kalau kita bisa berpikir menggunakan logika kita secara sistematis, pasti akan ada caranya. Nah, langkah-langkahnya atau algoritmanya itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Logikanya yang pertama, kita harus menyiapkan satu buah gelas kosong. Kita harus mencari gelas kosong terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, menuangkan setengah isi gelas kopi ke dalam gelas kosong. Jadi nanti ada 2 gelas kopi yang isinya setengah ya. Kemudian langkah yang berikutnya, tuangkan setengah isi gelas susu ke dalam gelas yang berisikan setengah kopi. Dan langkah yang berikutnya, tuangkan sisa susu ke dalam sisa kopi. Dan nanti hasil akhirnya adalah 2 gelas campuran kopi susu dan juga 1 gelas kosong. Jadi hasil akhirnya ya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu kopi susu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke struktur algoritma. Jadi inti dari penulisan algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalah itu biasanya kan pasti ada input, ada proses, ada output ya. Jadi untuk memecahkan masalah itu pasti diperlukan input, proses, dan juga output. Nah, algoritma itu sendiri kita bisa analogikan itu di bagian ini adalah sebagai prosesnya. Jadi dalam algoritma itu tetap membutuhkan input ya, kemudian proses penyelesaian masalahnya, dan juga output atau hasil akhir yang diinginkan seperti apa. Nah, bagian dari algoritma secara umum, algoritma itu terdiri dari 3 bagian ya. Jadi ketika menyusun algoritma itu ada beberapa bagian-bagian dalam algoritma. Yang pertama, bagian judul atau header. Jadi setiap membuat algoritma pasti ada judulnya, algoritma apa seperti itu. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian deklarasi. Bagian deklarasi itu adalah segala sesuatu yang diperlukan agar algoritma itu dapat berjalan dengan baik, atau segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai inputan, atau kalau dalam nanti bahasa pemrograman kita sebut sebagai input. Kemudian ada bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah mencakup langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan masalah tersebut sampai dihasilkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Jadi resep itu juga bisa kita sebut sebagai algoritma. Kenapa? Karena resep itu kan merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat bagian per bagian, itu bagian judul algoritmanya adalah resep puding mutiara. Kemudian bagian bahan ya, ini adalah bagian deskripsinya atau inputan atau segala sesuatu yang diperlukan agar nanti algoritmanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagian cara pembuatan adalah bagian deskripsinya. Nah, jadi ada banyak sekali contoh-contoh algoritma sebelum masuk ke bahasa pemrograman yang bisa kita analogikan sebagai algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya cara menginstal aplikasi di HP. Itu kan ada petunjuk instalasi. Nah, itu juga termasuk algoritma. Algoritma tersebut kalau dalam bahasa pemrograman masih disebut sebagai bahasa natural. Nah, baik, pembahasan untuk konsep dan algoritma sudah cukup. Tetapi saya akan berikan tugas kepada kalian ya. Jadi apalah artinya sekolah tanpa adanya tugas. Jadi saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya adalah kalian nanti buat algoritma kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Misalnya seperti memasak ya, atau mungkin mengumpulkan tugas, atau membuat video, menginstal aplikasi, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Buat algoritma sesuai dengan struktur ya, sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari bersama, dan juga per bagian-bagian juga harus dijelaskan secara rinci. Nah, nanti tugas boleh ditulis dalam buku tulis ataupun boleh diketik
dan dikumpulkan dalam bentuk foto. Kalau yang ditulis di buku tulis dikumpulkan dalam bentuk foto, atau yang diketik ya boleh dikumpulkan dalam bentuk dokumen berupa Word atau PDF, dan nanti dikumpulkan atau diupload melalui link yang ada pada deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan kalian, dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita bertemu lagi di video pertemuan berikutnya.